Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Khairini, guru Sekolah Dasar Negeri 006 Batam Kota. Saya mahasiswa PPG bernama Rodiatul Khairini SPD. Dalam hal ini akan melaksanakan ujian kinerja dengan nomor ujian 20220403654 NIM PPG 223707200372, nomor PPG 201501083815. Alhamdulillah, dalam hal ini saya mendapat dukungan penuh dari Kepala Sekolah SDN 006 Batam Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah personil guru yang ada di SD 006 Batam Kota ini, semuanya kita mendukung penuh apapun jenis kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Ibu Rodiatul Khairini ini adalah peserta daripada ujian UKIN dari Banten. Jadi kami mendukung penuh kegiatan ini, mudah-mudahan untuk menambah kompetensi beliau dalam mendidik dan melaksanakan tugas PBM di kelas nantinya, dan juga sebagai motivator bagi kawan-kawan yang lain. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan ujian UKIN dalam rangka praktek kinerja. Hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran dengan kelas 6A, tema 5, sub tema 3, muatan pembelajaran pertama. Materi pokoknya adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, medan magnet dan benda magnetis, formulir pengiriman barang, dan formulir lembar jawaban ujian. Semoga hari ini saya bisa melaksanakan ujian praktek ini dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Ya, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ya. Nah, Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, di sini ibu sudah melihat ya, tinggal beberapa orang saja lagi yang belum masuk. Ya, mudah-mudahan teman-teman kamu yang belum masuk segera masuk dan bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran ini. Nah, baiklah anak-anak ibu, ya, agar proses pembelajaran kita ini berjalan lancar, ibu mengharapkan anak-anak ibu perhatikan ya, handphone atau laptopnya dalam terisi baterai ya. Jika baterainya tidak mencukupi, silakan siap-siap untuk di charger atau memakai power bank. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk kegiatan hari ini agar kita lebih bersemangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Coba siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, silakan Saskia. 1, 2, 3.
tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Terima kasih Saskia. Sama-sama, Bu. Nah, ya dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional itu menambah rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita terhadap negara kita. Nah, baiklah anak-anak Ibu, dalam kegiatan kali ini ya Ibu mengharapkan anak Ibu belajar dengan semangat, dengan antusias. Nah, di akhir pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu bisa mengerjakan ya evaluasi yang Ibu berikan. Nah, baiklah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis magnet atau bentuk-bentuk magnet. Nah, siapa yang masih ingat bentuk-bentuk magnet? Ayo, siapa yang masih ingat dengan bentuk-bentuk magnet? Ada yang panjang, ada yang seperti U. Ya. Saya. Ya, silakan Maulidia. Bentuk magnet jarum. Kapal kuda. Iya, Udah, bagus. Ya, jadi bentuk-bentuk magnet itu ada berbentuk jarum, berbentuk U, berbentuk batang. Nah, sekarang ya kita akan belajar kembali ya tentang yang pertama adalah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi, ya, medan magnet dan benda magnetis, dan formulir pengiriman barang serta formulir ujian. Nah, anak-anak Ibu, ya itulah materi kita hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, setelah mengamati bahan ajar, media, penjelasan guru melalui Zoom, ya, siswa dapat menguraikan 4 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara benar. Ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kamu melakukan kegiatan ini, anak-anak Ibu dapat melaksanakan ya berbuat seperti tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, anak-anak Ibu, ya, di dalam kegiatan kita hari ini, ya, Ibu mengharapkan anak-anak Ibu di sini saling menumbuhkan rasa, ya, rasa saling menghargai. Jadi nanti di dalam kegiatan ini, kalau ada temannya yang menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan, silakan anak-anak Ibu yang lain untuk memperhatikan. Paham, Nak? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi. Ibu akan melihatkan bahan ajar kita hari ini. Ya, kelihatan bahan ajarnya? Belum. Nah, hari ini kita belajar tema 5, ya, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran pertama. Muatan yang diampu adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, ini materi pokok kita, ya. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ya, sekarang ya sesuai dengan peran Indonesia di dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, ya, yang pertama adalah melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Nah, kalau kita berbicara tentang pariwisata, ya, mungkin daerah kita, kota kita yang dahulunya menjadi adalah kota industri, sekarang sudah menjadi kota pariwisata.
Nah, kalau negara kita menjadi kota pariwisata, berarti banyak turis ya, baik dari dalam negeri ataupun dari mancanegara akan berdatangan ke daerah kita. Nah, coba sekarang siapa satu orang yang membacakan media ajar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan kecil yang memberikan cuaca tropis. Pulau-pulau Indonesia tentu. Terima kasih Ahmad Raifan. Ya, Ahmad Raifan sudah membacakan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Ya. Nah, tempat-tempat wisata di Indonesia yang populer di mata dunia itu, yang pertama adalah Kota Batam. Nah, karena Kota Batam sekarang sudah menjadi kota pariwisata, banyak tempat rekreasi yang bisa kita kunjungi dan yang dikunjungi oleh turis lokal atau turis nasional. Karena daerah kita juga terletak bersebelahan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Nah, ini ya tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Batam, ya ada di sini ya. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat. Nah, sebelumnya anak Ibu sudah mempelajari bahan ajar yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu sudah memberikan bahan ajar, Ibu juga sudah memberikan media, ya. Jadi ini adalah tempat-tempat. Nah, Ibu mau bertanya, dari tempat-tempat rekreasi yang ada di Kota Batam, ada tidak yang kamu kunjungi? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya. Ada, Bu. Jadi ya kita sebenarnya ya mengunjungi daerah wisata yang berada di daerah kita ya itu lebih baik dan lebih meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita daripada kita berkunjung ke daerah lain. Nah, ini adalah tempat-tempat wisata yang berada di daerah lain. Ya, ada Danau Toba, Nusa Penida Bali, dan Gili Trawangan. Nah, berikut yang kedua, peran Indonesia di dalam bidang ekonomi. Yang kedua adalah menyediakan cadangan makanan. Ya. Nah, di sini coba siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN. Hingga kini negara-negara ini terus berkomitmen dalam penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Sesuai dengan Terima kasih Akbar Okta. Ya, jadi yang dibacakan oleh Akbar Okta yaitu ya menandakan bahwa Indonesia merupakan lumbung padi bagi negara-negara di ASEAN. Nah, di sini apa saja yang dapat dilakukan oleh negara-negara yang terkait dalam lumbung padi ASEAN? Ya, bisa melakukan pertukaran sandang, ya, pertukaran pangan dan pertukaran papan. Nah, yang ketiga, peran Indonesia ya di bidang ekonomi adalah menyelenggarakan proyek industri. Nah, di sini yang keempat membuat kawasan perdagangan ya yang dikenal dengan AFTA. Nah, itu adalah 4 peran ya negara Indonesia di dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, sekarang kita masuk kembali ya peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Ya, coba siapa yang bisa bacakan? Coba yang perempuan. Saya, Bu. Oke, silakan. Ayo, silakan. Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. 1. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dua, dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Oke, terima kasih. Anak Ibu, bagus, suaranya lancar, keras. Ya, nah berbicara tentang MEA, maka kamu sudah mempelajari yang ada di buku tema 5? Oke. Ya, MEA adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, MEA ini berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Nah, dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka memberikan peluang untuk tenaga-tenaga kerja, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Nah, oleh karena itu, ya, agar tenaga kerja kita ya bisa kita pergunakan di dalam negeri, maka kita harus meningkatkan kreativitas. Nah, harus meningkatkan hasil produksi yang bagus. Ya, sehingga semakin banyak hasil produksi, semakin banyak peminatnya, maka menyediakan lapangan pekerjaan yang semakin banyak juga. Nah, anak-anak Ibu terkait dengan materi yang sudah kamu amati di bahan ajar ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya. Ya, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya. Ya, dari yang Ibu ajarkan apa? Coba siapa yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, ada terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEE ya yang berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan. Ya, itu salah satunya. Ada lagi yang mau bertanya atau yang memberikan pendapatnya? Ayo, terkait dengan bahan ajar tadi yang Ibu tampilkan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, nah sekarang ya setelah itu kalau kita berkunjung atau mendatangi tempat-tempat wisata, maka kita akan ada menemukan atau membeli sesuatu. Ya, kira-kira anak Ibu tahu apa kira-kira kalau kita dari daerah tertentu sebagai kenang-kenangan? Yuk, siapa yang tahu? Apa kira-kira? Cenderamata. Bagus, cenderamata. Ya, cenderamata merupakan satu hasil produksi yang berada dari daerah yang bisa kita kunjungi. Nah, biasanya ya, kalau kita memiliki cenderamata yang kecil gitu, yang unik, ya, biasanya kamu meletakkannya di mana? Di kulkas. Di kulkas. Kenapa dia bisa menempel atau bisa berada di dinding kulkas? Karena bersifat magnet. Karena apa? Cenderamata mengandung magnet. Iya, karena dia mengandung magnet. Nah, sekarang anak-anak Ibu silakan amati media pembelajaran yang Ibu tayangkan ini. Oke, ya. Nah, sekarang terlihat? Terlihat nggak media yang Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat. Iya. Bu. Lihat, Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu perhatikan kembali. Ya, kamu bisa amati dari bahan ajar tadi, ini bisa kamu lihat kembali ya tempat-tempat wisata.
Nah, tadi anak-anak Ibu ada mengatakan ya souvenir. Ya, ini satu-satu ya contoh souvenir yang sering kita temukan. Nah, mengapa souvenir itu dia bisa menempel di kulkas? Karena ada pengaruh gaya magnet. Oke, sekarang ya coba siapa yang bisa membaca media pembelajaran kita? Nih, siapa yang bisa? Ayo anak ibu, yang laki-laki boleh. Oke, silakan. Percobaan medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Iya. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Iya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan medan magnet. Ya, kita tahu ya, magnet memiliki dua kutub. Ya. Ya, magnet memiliki dua kutub, ya, yang mana ada kutub utara dan kutub selatan. Ya, medan magnet itu merupakan ruang yang mengelilingi magnet di mana magnet memiliki efeknya. Nah, sekarang ya kita akan melihat bagaimana ya pengaruh medan magnet terhadap benda yang berada di sekitarnya dan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, Ibu sudah memberikan link video pembelajaran. Anak-anak Ibu sudah memperhatikan linknya? Sudah, Bu. Iya, sudah menonton videonya? Sudah. Iya, biar kamu lebih paham, ya, maka Ibu akan melihat cuplikan video praktik percobaan yang Ibu lakukan. Kamu sudah melakukan praktik di rumah belum? Sudah, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang silakan ya anak Ibu amati video YouTube berikut. Oke, kamu sudah mengamati kan video pembelajarannya? Sudah, Bu. Ya. Nah, dari video pembelajaran itu ya, di dalam melakukan percobaan, apa terlebih dahulu yang harus kita ketahui? Cara melakukannya, Bu. Oke. Nah, sekarang ya silakan amati terlebih dahulu video ini. Ibu akan memperkenalkan alat pada percobaan ini. Yang pertama alatnya adalah magnet. Ya, magnet di sini ada magnet U, ada magnet bata, ada magnet lingkaran, ya ada magnet yang berbentuk persegi. Ya. Yang kedua
Oke, nah itu adalah tadi cuplikan video yang Ibu buat untuk melakukan percobaan. Nah, anak-anak Ibu ya, terkait dengan video itu apa yang bisa atau apa yang mau kamu tanyakan? Ayo. Halo? Anak-anak Ibu? Ya, silakan. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan? Adalah ya. Yang ketiga adalah ya, anak-anak Ibu. Halo? Halo? Iya. Tadi kamu sudah mengamati video praktek yang Ibu lakukan. Nah, dari video itu apa yang bisa kamu ambil ilmunya? Ya, coba. Magnet hanya dapat menarik benda-benda logam. Bagus. Magnet hanya dapat menarik benda-benda logam yang mengandung unsur logam atau yang mengandung unsur besi atau serbuk besi. Bagus. Coba, ada lagi di antara kamu? Ayo. Bagaimana pengaruh magnet terhadap benda yang ada di sekitarnya? Ayo nak, siapa yang bisa jawab? Daerah yang berada di sekitar magnet itu medan magnetnya bagaimana? Nah, baiklah. Sepertinya ya anak-anak Ibu ya dari hasil percobaan itu ya Bapak disimpulkan bahwa ya benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari logam ya atau yang mengandung serbuk magnet. Nah, berikut di dalam percobaan itu coba siapa kenapa jarum tidak dapat ditarik oleh magnet? Coba siapa yang bisa jawab? Karena terbuat dari aluminium ya, Bu. Buat dari aluminium. Iya, bagus. Ya, karena jarum terbuat dari aluminium. Aluminium itulah benda yang tidak mengandung unsur magnet. Oke, dari percobaan itu apa saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Serbuk besi. Dan Ya, bagus ya, jawabannya benar. Nah, Ibu sengaja tidak menyebutkan di sana apa benda magnetis, apa benda tidak magnetis. Nah, sekarang siapa yang mau, yang bisa menjawab apa perbedaan benda magnetis dengan benda tidak magnetis atau benda non-magnetis? Saya, Bu. Ya, silakan, Davina Ratu. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bagus sekali jawaban Devina Ratu. Ada anak-anak Ibu yang lain yang mau bertanya terkait video tersebut? Ada? Oke. Saya, Bu. Nah, ya, silakan Ahmad Revan. Apa yang dimaksud dengan Oke. Nah, baiklah anak-anak Ibu, ya, selanjutnya ya, Kak Ibu sudah kita sudah belajar tentang formulir pengisian daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ya kalau kita membeli barang pada saat masa pandemi ini, kita dilarang untuk berkumpul ya, untuk pergi ke
ke tempat yang penuh dengan keramaian. Nah, maka kita membeli sesuatu barang secara online. Nah, apa anak-anak Ibu pernah tidak membeli barang secara online atau orang tuanya di rumah? Pernah, Bu. Nah, untuk membeli barang secara online, apa yang anak Ibu lakukan? Mengisi formulir. Iya, mengisi formulir pembelian barang. Nah, sekarang anak-anak Ibu ya, coba dibuka buku paketnya. Halaman 128. Semuanya megang buku paket tidak? Iya, coba yang punya buku paket, perlihatkan buku paketnya. Ini. Ya. Halo? Ya. Nah, itu adalah formulir ya pembelian barang. Nah, anak-anak Ibu, di dalam mengisi formulir pembelian barang, anak Ibu bisa dilihat apa saja benda-benda yang harus kita lakukan dalam mengisi formulir pembelian barang. Coba satu orang baca. Ya, silakan. Data penerima, Bu. Iya. Sama data pengirim. Iya, apalagi? Ada data penerima, ada data pengirim. Tanda tangan, Bu. Penerima, Bu. Tanda tangan petugas. Tanda Iya. tangan penerima. Bagus sekali. Yaitu ya data-data barang-barang yang kita beli harus kita lakukan pengisian formulir pembelian barang. Nah, sekarang anak Ibu perhatikan. Ya. Nah, ini adalah coba formulir pembelian barang. Ya. Nah, formulir pengiriman barang terlebih dahulu ada informasi yang harus kita ketahui. Nah, sekarang karena anak-anak Ibu sudah kelas 6, sebentar lagi mau masuk ke ujian akhir sekolah. Nah, nanti kita akan melaksanakan ujian, maka anak-anak Ibu juga akan mengisi formulir ujian sekolah. Nah, kelihatan di sini? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, itu adalah formulir ya. Ibu juga lihatkan. Coba kamu lihat ini. Nah, di dalam mengisi formulir ujian sekolah, apa yang harus kita isi? Nama siswa. Iya, bagus. Apa lagi? Tanggal ujian. Oke. Ya, berarti ya anak-anak Ibu semuanya. Ya. Nah, anak-anak Ibu semua di dalam Oke. Nah, itu tadi ada dua formulir. Ya. Suara Ibu kedengaran? Dengar, Bu. Ya. Nah, dari dua formulir tersebut, anak Ibu bisa membedakannya tidak? Bu. Iya. Ya. Kalau formulir pembelian barang untuk membeli barang, sedangkan formulir pengisian lembar jawaban kita untuk mengikuti ujian. Oke. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kegiatan ini, ya, coba siapa satu orang yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, yang bisa memberikan kesimpulan siapa? Oke, silakan. Ya, dibaca yang jelas ya.
Ya, silakan. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Davina Ratu, Naila Sabrina, Faryani Nurdin, ayo siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Nadine, silakan Nadine. Halo? Nadine? Iya, Bu. Ya, silakan baca kesimpulannya, Nak. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain yaitu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan. Terima kasih Nadine. Ya, jadi itulah kesimpulan kita hari ini yang dapat kita simpulkan bahwa ya dalam kegiatan ekonomi itu banyak hal yang dapat atau peran Indonesia. Nah, berikutnya ya, sebelum kita menutup pembelajaran, ya, kita akan menyuruh kamu mengerjakan LKPD. Nah, LKPD tersebut kamu kerjakan sesuai dengan teknik pengerjaannya. Nah, berikut anak ibu juga mengerjakan evaluasi. Nah, anak-anak ibu ya, kegiatan ibu hari ini. Oh, anak ibu setelah mengikuti kegiatan ini silakan untuk mempersiapkan diri belajar kegiatan berikutnya. Ya, mudah-mudahan anak ibu bisa belajar dengan lebih mengerti dan lebih paham lagi. Nah, anak ibu, dari kegiatan hari ini siapa yang bisa memberikan apa pengalaman dari kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Kegiatan hari ini sangat menarik karena kami bisa memahami tentang medan magnet dan tempat-tempat wisata di Pulau Batam. Oke, terima kasih sekali anak ibu Davina Ratu, jawabannya tepat. Ya, ibu dalam kegiatan ini juga mengalami sedikit gangguan karena terlihat di sini jaringannya juga putus-putus. Jadi ibu agak ada bagian-bagian tertentu yang kurang jelas. Nah, baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran hari ini. Persiapkan diri kamu selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan satu orang ya di antara kamu yang mau membaca pembacaan doa. Oke, silakan. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, titipkan salam terima kasih dan mohon maaf ibu kepada orang tuamu karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.